Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan membahas salah satu metode untuk memperoleh solusi optimal pada masalah transportasi, yaitu metode stepping stone. Nah, metode stepping stone ini kita gunakan ya setelah kita mendapatkan yang namanya solusi awal atau solusi visible awal ya. Oke, kita mulai ya. Nah, awalnya sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait masalah transportasi. Ya, masalah transportasi ini berkaitan dengan masalah pendistribusian barang. Jadi, ketika kita ingin mendistribusikan sejumlah barang ya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan, nah bagaimana caranya supaya kita bisa mendistribusikan barang? Jadi setiap tujuan yang punya permintaan ya. Jadi setiap tujuan ini punya permintaan sejumlah barang yang bisa jadi berbeda-beda. Gimana caranya setiap tujuan ini semua permintaan barangnya itu terpenuhi dengan biaya yang seminimum mungkin, yaitu masalah dasar dari transportasi. Jadi masalah transportasi ini adalah meminimumkan biaya ya. Meminimumkan biaya, menentukan rute pengiriman barang dari sumber ke tujuan. Dengan tujuannya adalah minimum biayanya, biaya pengirimannya. Nah, dalam menyelesaikan masalah transportasi ini, dalam mendapatkan biaya pengiriman yang paling minimum tadi, ada dua tahapan penyelesaian, yaitu yang pertama, kita tentukan solusi awalnya, penyelesaian awal atau solusi visible awal ya. Solusi awal itu bisa diperoleh dengan beberapa cara, yaitu pojok barat laut. Pojok barat laut ini atau sebelumnya kita pernah bahas ya, sudut barat laut atau north west corner NWC gitu ya. Lalu biaya terkecil atau biaya terendah, least cost method dan FAM. FAM ini adalah Vogel approximation method. Nah, setelah kita temukan solusi awalnya, kemudian kita lanjutkan optimasinya. Jadi solusi awal ini belum tentu adalah solusi yang paling optimum ya. Untuk mencari solusi optimum, kita harus lakukan langkah optimasinya, tahap optimasinya. Nah, salah satu tahap optimasi yang bisa kita gunakan adalah metode stepping stone. Ada satu lagi MODI ya, namanya MODI atau Modified Distribution. Ini akan kita bahas kemudian. Lalu tujuan dari metode stepping stone. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah kita perbaiki solusi awal secara iteratif. Solusi awalnya tadi sudah diperoleh ya. Sudah diperoleh solusi awal, tapi belum tentu dia yang paling optimum. Nah, di sini kita perbaiki solusi awalnya. Kita perbaiki supaya di iterasi berikutnya kita dapat solusi lagi dengan biaya yang lebih kecil ya dibandingkan dengan solusi awal yang sudah diperoleh. Hingga ditemukan alokasi dengan total biaya transportasi itu yang paling efisien atau yang paling minimum. Begitu. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kita akan belajar untuk memahami konsep dan logika dari metode stepping stone. Kemudian, bagaimana membuat jalur tertutup atau closed loop pada tabel transportasi. Yang ketiga, kita hitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong. Yang keempat, kita lakukan iterasi hingga diperoleh solusi optimal ya. Ini adalah langkah-langkah dalam metode stepping stone ya yang akan kita pelajari. Oke. Untuk lanjut ya teman-teman, untuk lanjut ke tahap 2. Nah, ini kan tadi ada dua tahap penyelesaiannya. Pertama solusi awal, kedua optimasi. Untuk lanjut ke tahap 2, tahap optimasi, ini harus ada syaratnya. Syarat dari solusi awal ya. Syarat solusi awalnya adalah
Solusi awal ini harus layak. Artinya basis itu adalah sel yang terisi oleh barang ya. Sel yang ada alokasi barangnya setelah kita menyelesaikan salah satu metode untuk pengisiannya ya, metode solusi awalnya. Nah, setelah selesai kita lakukan pengisian, sel yang terisi itu jumlahnya harus M plus N min 1, yang mana M ini adalah jumlah barisnya, jumlah sumbernya, N ini jumlah tujuannya atau kolom. Nah, contohnya kalau kita punya tabel transportasi 3x3. Ini tabel biayanya ya. Ini demand-nya, ini permintaan di setiap tujuan. Ini supply ini ketersediaan barangnya ya. Ini sumber 1, 2, 3, ini tujuan 1, 2, 3. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini kan sumbernya ada 3, artinya barisnya ada 3 ya. Maka M-nya 3 sumber. Kemudian tujuannya ada 3, tujuannya 3, 1, 2, 3, ada 3 tujuan. Nah, ada 3 sumber, ada 3 tujuan. Nanti di akhir penyelesaian solusi awalnya, itu sel yang terisi haruslah berjumlah M-nya 3, berarti di sini 3 ya. 3 ditambah 3 dikurang 1, sama dengan 6 dikurang 1, 5. Harus ada 5 sel yang terisi. Kalau misalkan kurang dari 5 sel, ternyata kita peroleh 4 sel misalnya, berarti kan kurang 1, artinya kita butuh 1 sel basis dummy. Nah, ini kalau teman-teman bingung atau lupa, teman-teman bisa back ke video sebelumnya ya, video tentang bagaimana mencari solusi visible awal atau basic visible solution ya. Oke, kita masuk ke konsep dasar dari stepping stone. Itu seperti apa? Metode stepping stone ini adalah metode iteratif ya teman-teman. Metode iteratif ini artinya metode yang berulang-ulang gitu. Ada perhitungan yang berulang hingga diperoleh hasil yang paling optimum gitu ya. Jadi perbaikan solusi awalnya itu berulang ya. Ya, dengan cara kita pindahkan alokasi barangnya ya melalui jalur tertutup atau closed loop untuk menurunkan total biaya transportasi. Kenapa dinamakan stepping stone? Stepping stone ini batu loncatan ya. Analoginya itu seperti batu loncatan. Jadi kalau kita punya sel, ada sel tabel ya, ada tabel transportasi, kemudian ada sel yang terisi, ada sel yang tidak terisi. Nah, kita bayangkan kita menyeberangi kolam dengan melompati batu-batu. Kolam ini, yang dimaksud dengan kolam, ini adalah sel yang kosong, sel yang tidak terisi ya. Batunya ini adalah sel yang terisi. Nah, dalam melompati batu-batu ini, dalam menyeberangi kolamnya ini, kita harus lompat hanya di batunya saja. Artinya kita hanya boleh berpijaknya itu pada batu, tidak pada batu atau pada sel yang terisi. Gitu. Jadi nggak boleh lompatnya itu di sel kosong. Kalau di sel kosong, nanti ya analoginya itu adalah kolam ya, nanti akan tercebur gitu. Jadi nggak bisa, lompatnya itu harus berpijak pada batu atau sel yang terisi hingga kembali ke titik awal atau membentuk loop ya, membentuk loop. Ide utamanya gimana? Ide utamanya adalah yang pertama, kita cari sel kosong dulu. Jadi dari tabel transportasi solusi awal, kita pilih yang mana yang selnya kosong, yang belum terisi. Ya, nah, nanti kita akan bahas di contoh soalnya ya. Kemudian dari sel kosong tersebut, kita buat loop ya. Kita buat loop atau lintasan tertutup yang melalui sel-sel yang sudah ada isinya atau batu loncatannya. Kemudian kalau sudah dapat loopnya, kita redistribusi lagi alokasi barangnya di sepanjang jalur tertutup untuk menurunkan biaya. Nah, kalau ternyata kita peroleh biayanya minimum ya, dari evaluasi loopnya tadi, kita sudah redistribusi, berarti sudah selesai ya. Sudah selesai, nanti kita cek lagi, kita ulangin lagi.
kita cari lagi sel yang kosong, yang jika diisi dapat menurunkan biaya, gitu ya. Kemudian kita bikin jalur tertutupnya atau closed loop-nya, kemudian kita redistribusi lagi, hingga kita peroleh biaya yang paling minimum. Artinya, ketika sudah tidak ada lagi penurunan biaya, maka sudah selesai. Oke, kita langsung aja ya di sini ya. Bagaimana sih cara membuat jalur tertutup atau closed loop ya? Kita yang pertama itu mulai dari sel yang kosong. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Di sini sumbernya S1 sampai S3, kemudian ini tujuannya T1 sampai T3. Yang terisi yang mana aja? Ini ya. Sumber 2 ke tujuan 1. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sel yang terisi. Nah, kalau kita mau membuat closed loop atau jalur tertutupnya itu tadi, kita mulai dari sel yang kosong. Kita mulai dari sel yang kosong berarti kita bisa mulai dari sini, dari sini, dari sini. Sorry, ini nggak jelas ya. Dari sini, dari sini, dari sini, atau dari sini. Ada 4 sel yang kosong. Berarti nanti kita bisa membuat 4 closed loop ya, 4 jalur tertutup. Nah, andai kita mulai dari sini ya. Andai kita bikin jalur tertutupnya itu dari S1T2, dari sumber 1 ke tujuan 2. Dari sini, kira-kira jalur tertutup yang bisa dibuat itu kemana aja? Kalau dari S1T2. Kalau dari S1T2, kita hanya boleh melewati batu tadi ya. Hanya boleh melewati sel yang ada isinya. Tidak boleh melewati sel kosong. Nah, sel yang ada isinya berarti di sini ya. Di sini atau ke sini. Nah, aturan yang kedua, bergeraknya itu hanya boleh horizontal atau vertikal. Tidak boleh diagonal. Ini kan ada lagi ya selnya ya yang berisi. Tapi kalau kita bergerak seperti ini artinya bergerak diagonal. Bergerak diagonal tidak boleh. Kemudian kalau kita bergerak seperti ini sel kosong ya. Sel kosong juga tidak boleh. Berarti caranya adalah kita bisa bergerak ke kanan atau ke bawah. Hanya boleh bergerak vertikal atau horizontal. Kemudian misal kita, ini boleh ya, teman-teman boleh pilih, teman-teman mau bergerak ke kanan atau ke bawah, karena nanti akan sama saja sebenarnya. Misal di sini, misal kita bergeraknya ke kanan ya, kita bergerak ke kanan. Nah, dari sini, ini kan ada isinya. Kemudian kita kemana lagi? Ke diagonal kan nggak boleh ya. Ke diagonal nggak boleh. Kalau ke bawah ke sini, ini kosong. Nggak boleh juga. Berarti kita langsung ke sel yang paling bawah di sini. Dari sini kita lanjut ke sini. Ini ada isinya juga selnya ya. Kemudian kita lanjut ke atas sampai kembali ke sel awal, ke titik awal. Ya, kemudian nah, setiap belokan harus pada sel yang terisi. Ini tadi ya, kalau kita belok ke sini dari S1T3 kita belok ke bawah, kita nggak bisa belok ke sini karena ini kosong, harus pada sel yang terisi. Berarti kita langsung ke bawah lagi gitu. Kemudian kita kasih tanda plus dan minus bergantian di setiap belokan. Kenapa sih kita harus kasih tanda plus dan minus gitu? Plus ini coba kita lihat ya. Ini kan kalau sebelum maksudnya dari solusi awalnya ya. Dari solusi awalnya kita punya solusinya itu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan solusi awal. Kemudian bagaimana cara kita memperbaiki solusi ini? Artinya kita pindahkan alokasi barangnya gitu ya. Alokasi barangnya ke sel yang masih kosong. Nah, misal kita mau pindahkan alokasi barang tuh di sel S1T2 di sini. Oke, di sini kita mau pindahin sejumlah barang ya. Kalau kita mau memindahkan sejumlah barang ke sini, berarti kan tandanya ditambah.
Artinya kita menambahkan sejumlah barang ya, maka kita buat di sini tandanya ditambah. Kemudian, misal kita tambahkan sejumlah barang sebanyak 20. Misalnya kuantitasnya 20. Misalnya 20 di sini. Kalau kita tambahkan di sini 20, maka pada baris S1 dan kolom T2 ini akan terganggu. Kalau misalkan kita tidak melakukan penyesuaian lagi pada baris dan kolom itu. Misal kita tambah di sini 20, di sini tetap 30. Maka ketersediaan di sumber 1 jadinya berapa? Awalnya 30 aja kan? Jadi 20 ditambah 30 jadi 50. Jadinya malah tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan ketersediaan awalnya. Nah, makanya kalau di sini kita tambah, misal kita tambah 20, maka di sel yang lain pada baris yang sama ini juga harus dikurang sebanyak 20. Begitu. Makanya di sini tandanya adalah negatif. Artinya di sini dikurang. Misal ini ditambah 20, berarti di sini dikurang 20 jadi tinggal 10. Ya, berarti yang ada di sumber 1 itu tetap 30 barangnya. Tetap 30 sesuai keadaan awal, ya. Lalu, kalau di sini kita kurangi 20, berarti tinggal 10. Tadi kan di tujuan 3 itu ada 30 tambah 30, 60. Nah, sekarang tinggal 10. Kalau tinggal 10 ditambah 30 jadi 40. Kurang dong, ya kan? Di sini masih kurang barangnya yang di tujuan 3. Oleh karena itu, karena di sini kita kurang 20, maka di sini di sel berikutnya kita harus tambahkan dengan 20. Jadi sama dengan 50, sehingga alokasi ke tujuan 3 awalnya 30 tambah 30 sama dengan 60 ya. Setelah ada redistribusi, di sini dikurang 20, di sini ditambah 20, jadinya menjadi 10 ditambah 50 sama dengan 60. Sama-sama 60. Maka kalau di sini ditambah, di sini harus dikurang. Di sini dikurang, di sini harus ditambah. Di sini tandanya plus ya. Di sini tandanya plus. Kemudian kalau di sini ditambah, di sini juga harus dikurang. Ya, karena ini 50 tambah 20 jadi 70. Padahal seharusnya 30 tambah 20, 50. Berarti harus kita kurangin dengan kuantitas yang sama. Ini ditambah 20, ini harus dikurang 20 sama dengan 0 berarti kuantitasnya. Jadi seperti itu. Kenapa kita harus kasih tanda plus dan minusnya bergantian? Karena perubahan pada satu sel ini akan berpengaruh pada baris dan kolom yang bersesuaian gitu ya. Jadi kita harus bikin loop ya, close loop, dan tandanya itu harus bergantian plus dan minusnya. Kemudian perhitungan indeks ya. Menghitung indeksnya. Indeks ini artinya berapa sih pengurangan biaya jika kita isikan di sel yang kosong itu, gitu ya. Ini contohnya di indeks S1T2. S1T2 artinya kalau misalkan kita isi kuantitas pada sel S1T2 ini, kondisinya nanti akan seperti apa? Apakah akan terjadi penurunan biaya atau tidak? Nah, caranya adalah dari biayanya. Oh, di sini tidak dituliskan ya biayanya ya, tapi di sini tandanya akan plus. Di sini ditambah, misal di sini biayanya 3, kemudian di sini biayanya 6, di sini biayanya 8, di sini biayanya 1. Maka berapa sih perubahan biayanya? Perubahan biayanya itu adalah plus ya, plus 3, berarti 3, kemudian dikurang 6, ditambah 8, dikurang 1, plus 4. Wah, ternyata kalau kita isi jumlah kuantitas, kita alokasikan lagi barangnya itu di S1T2, biayanya tidak akan turun, tapi malah naik 4 satuan.
Berarti seharusnya kita tidak mengisi di sel ini gitu ya teman-teman ya. Ketika sudah dihitung indeksnya ternyata tandanya positif. Kalau tandanya positif itu artinya ketika kita isi kuantitas barang di sel itu, maka biayanya justru akan bertambah. Nah, ini ya. Kalau indeksnya negatif, kurang dari 0, berarti nanti akan ada penurunan biaya jika kita alokasikan barang di sel yang kosong itu. Ada penghematan. Kalau indeksnya sama dengan 0, ini artinya tidak ada perubahan biaya. Ini hanya solusi alternatif pengiriman barang saja gitu. Biayanya sama-sama optimal ya. Sama-sama optimal. Tidak ada perubahan biaya, hanya perubahan cara pengiriman saja, begitu. Kalau indeksnya lebih besar dari 0, artinya biayanya akan naik kalau kita isi di sel yang kosong. Maka kita tidak perlu memasukkan alokasi kuantitas ke sel tersebut, begitu. Nah, kita langsung ke contoh. Ini ada tabel biaya dan kapasitas ya. Ini biaya. Cara bacanya adalah S1 T2 8 ya, artinya jika barang dikirimkan dari sumber 1 ke tujuan 2, maka biaya per unitnya itu adalah sebesar 8 ya. Kemudian biaya per unit barang dari sumber 2 ke tujuan 1 adalah 7, begitu ya. Seterusnya, ini demand-nya. Demand untuk tujuan 1 200, tujuan 2 100, tujuan 3 300. Supply-nya, ketersediaan barangnya pada sumber 1 150, sumber 2 175, sumber 3 275. Jika kita total ya, total demand-nya adalah 600 dan total supply-nya juga 600. Oh, ini ada kesalahan nih, belum diperbaiki ya. 600 yang ini juga ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita mau mencari solusi optimumnya. Solusi optimumnya bisa dengan 3 metode ya, bukan 3 metode. Tahap yang pertama kita tentukan solusi awal. Tahap yang kedua, tentukan solusi optimum. Nah, solusi awalnya bisa dengan 3 cara, yaitu northwest corner, lowest cost method, dan Vogel approximation method. Kemudian solusi optimumnya bisa dengan stepping stone ya, stepping stone atau dengan MODI. Nah, kita akan coba mengisi tabel transportasinya atau menentukan solusi awalnya dengan metode biaya terkecil atau lowest cost method ya. Kalau menggunakan lowest cost method berarti kita mulai isi dari sel yang biayanya terendah, yaitu 4 ya. Kita mulai isi dari sel yang ini, permintaannya 200, ketersediaannya 275. Kita isikan di sini 200. Maka untuk tujuan 1 tidak bisa lagi menerima dari sumber yang lain. Ini kita tandain ya, atau kita strip aja juga boleh ya. Strip seperti ini ya. Kemudian yang mana lagi yang biayanya terendah? Ini ya. 5 ya. Berarti kita isi di sini. Di sini permintaannya 100, ketersediaannya tinggal 75 karena sudah diisi 200 ke sini. Berarti kita isi di sini 75. Nah, kemudian di S3T3 yang di sini kita tandain ya. Ini nggak bisa lagi menerima dari sumber 3 tidak bisa lagi mengirim ke tujuan 3 gitu ya. Kita strip ya. Kemudian yang mana lagi? Yang ini ya. 8 ya biayanya. Permintaannya 100. Di sini permintaannya 100, baru terpenuhi 75, berarti butuh 25. Supply-nya, ketersediaannya ada 150, kita bisa isi di sini sebanyak 25. Maka ini udah tidak bisa diisi lagi ya. Kemudian yang ini biayanya terendah. Di sini permintaannya 300,
Kemudian ketersediaannya tinggal 125, maka isi di sini 125, di sini kita isi 175. Oke, berarti tabel transportasinya sudah kita isi. Solusi awalnya sudah kita temukan dengan metode biaya terkecil ya. Nah, ini adalah solusi awalnya. Kalau kita hitung berapa total biayanya? Total biayanya adalah kita kalikan saja pada sel yang terisi dengan kuantitas barangnya. 25 kali 8, 200 ya, ditambah 125 kali 10, ditambah 175 kali 11, ditambah 200 kali 4, ditambah 75 kali 5. Totalnya adalah 4.550 total biayanya. Nah, setelah kita cari solusi awal, kita ke tahap yang kedua, yaitu kita cari solusi optimumnya dengan metode stepping stone. Oke, untuk metode stepping stone, kita pilih dulu dari sel yang kosong ya. Kita mulai bekerja itu dari sel yang kosong. Sel yang kosong yang mana aja? Ini ya, S1T1, kemudian S2T1, ini ya, ini S2T1, S2T1, kemudian S2T2, kemudian S3T3. Satu-satu ya, dari S1T1 kita bikin closed loop atau jalur tertutupnya. Dari sini kita bisa kemana nih? Kita harus bekerja, harus harus melompat ke sel yang ada isinya atau batu ya. Tidak boleh ke sel yang kosong. Berarti kita bisa ke sini atau ke bawah ya. Itu akan sama aja sebenarnya. Ke sini, andaikan kita ke sini, setelah itu kita bisa kemana lagi? Nah, kalau udah ke sini nggak boleh ke sini lagi ya teman-teman ya. Karena ini masih dalam satu baris yang sama. Jadi harus langsung belok. Andaikan kita sudah bergerak dari satu sel kosong ke sel yang lain gitu ya. Dalam satu baris itu harus langsung belok setelah itu. Misalnya ke sini, berarti kita bisa kemana? Kita bisa ke bawah ya, nggak bisa diagonal ya. Kita langsung ke bawah sini karena ini kosong ya. Kita nggak bisa ke S2T2, sini nggak bisa. Makanya kita langsung ke bawah, kemudian ke sini, kemudian ke atas lagi, kembali ke titik awal. Andaikan kita pilih dari S1T1 langsung ke ujung nih, langsung sini. Terus bisa kemana lagi? Bisa ke sini. Terus kemana lagi? Nggak ada jalan ya teman-teman ya. Ke kanan, ke kiri nggak bisa. Semuanya kosong. Diagonal tidak boleh ya. Berarti hanya ada satu loop tertutup. Hanya satu jalur tertutup atau closed loop. Karena memang kita hanya akan dapat menemukan satu jalur tertutup ya dari satu sel kosong yang ingin kita coba cek di situ. Jika kita alokasikan sejumlah barang ke situ. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tandain di sini positif ya, di sini ditambah, dikurang, di sini ditambah, di sini dikurang. Nah, untuk S1T1 berarti nanti perubahan biayanya berapa? Perubahan biayanya kita hitung dari sini ya. S1T1 dikurang S1T2, ini biayanya yang kita hitung ya, ditambah S3T2, kemudian dikurang S3T1. S1T1 6 ya, 6. S1T2 8, 6 dikurang 8, kemudian ditambah 5, kemudian dikurang 4, sama dengan 6 dikurang 8, negatif 2, ditambah 5, 3, dikurang 4, negatif 1. Artinya kalau kita alokasikan sejumlah barang di sini, di S1T1, kita pindahkan alokasi barangnya ke sini, maka nanti biaya per unitnya itu akan turun sebesar 1 satuan, begitu.
Oke, ini sudah selesai untuk close loop yang pertama. Untuk sel kosong yang pertama, kita lanjut ya ke S2 T1. S2 T1. S2 T1 yang ini ya. Kita bisa bergerak kemana? Ke kanan boleh atau ke bawah ya. Tidak bisa diagonal. Kita ke bawah, kemudian kita ke kanan. Oh, ternyata bisa ya teman-teman ya. Dari sini kita ke atas, kemudian kemana lagi? Kemudian ke kanan, kemudian ke bawah, baru kembali ke titik awalnya. Di sini ditambah, dikurang, ditambah, kemudian ke sini ya, dikurang, ditambah, dikurang. Berarti kalau kita hitung di sini ditambah 7 ya. 7, kemudian 4 dikurang 4 ya, dikurangin 4, kemudian ditambah 5, kemudian dikurangin 8, ditambah 10, dikurangin 11. Jadinya 7 dikurang 4, 3, 3 ditambah 5, 8, 8 kurang 8, 0, 10 dikurang 11, negatif 1. Artinya kalau kita alokasikan sejumlah barang di S2 T1 di sini, ini juga akan menurunkan biaya per unit barangnya itu sebesar 1 satuan ya. Kemudian kita ke sel S2T2. Sel S2T2 di sini ya. Kita cari loopnya yang mana? Loopnya kita bisa ke atas ya. Kemudian ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke kiri lagi, kembali ke titik awal. Atau kalau misalkan teman-teman maunya ke kanan dulu, sama saja sebenarnya. Ke kanan, kemudian ke atas, kemudian ke kiri, kemudian ke titik awalnya ya. Ini akan sama saja sebenarnya. Di sini ditambah, kemudian di sini dikurang, di sini ditambah, di sini dikurang. Kita evaluasi, ditambah di sini tambah 11 ya. 11, kemudian ke atas ya, dikurang 8, kemudian ditambah lagi 10, kemudian dikurang lagi 11. 11 dikurang 8, 3. 3 ditambah 10, 13. 13 dikurang 11, 2 ya. Nah, artinya kalau kita isi alokasi barang ke sini, ke S2T2, biayanya bukan berkurang, tapi malah justru bertambah sebesar 2 satuan per unitnya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi pada sel S3T3. S3T3 yang ini, kita cari close loop-nya. Close loop-nya bisa ke atas, ke sini ya. Ke kiri, kemudian ke bawah, kemudian ke kanan. Di sini tandanya positif, kemudian negatif, positif, negatif ya. Kita hitung. Ditambah 12. 12 ya, dikurang 10. Kemudian ditambah 8. Kemudian dikurang 5. Totalnya 12 dikurang 10, 2. 2 ditambah 8, 10. 10 dikurang 5, 5. Nah, justru akan bertambah sebesar 5 satuan per unit barang ya kalau kita alokasikan barang di sel kosong yang S3T3 ini. Karena positif tandanya ini, karena indeksnya positif. Berarti yang bisa kita alokasikan barang di mana? Kita lihat yang tandanya negatif saja. Kalau tandanya negatif artinya ketika kita isi di sel tersebut akan terjadi penurunan biaya
yang ini ya, ini negatif. S1T1 atau S2T1. Kalau misalkan ada dua seperti ini, teman-teman bebas untuk memilih yang mana saja. Oke, kita pilih untuk mengisi di S1T1 ya. S1T1 tadi closed loop-nya adalah S1T1, S1T2, kemudian S3T2, kemudian S3T1. Kembali lagi ke awal. Tandanya di sini positif, artinya kita tambahkan barang di sini. Kemudian di sini negatif, artinya kita kurangin kuantitas barangnya. Di sini positif lagi, kita tambahin lagi. Kemudian di sini kita kurangin. Nah, berapa banyak yang bisa kita kurang atau kita tambah? Gimana cara menentukannya? Adalah kita lihat dari alokasi pada sel. Kita lihat sel yang akan kita kurangin jumlah barangnya. Yang akan kita kurangin barangnya itu kan ada di sel S1T2 dan S3T1 ya. Nah, kalau kita menjumlahkan pada sel tertutup ini ya, pada loop tertutup ini, pada closed loop ini, kalau kita menambahkan sejumlah barang pada satu sel ya, maka di sel yang lain itu harus ditambah atau dikurang dengan kuantitas yang sama. Artinya kalau kita tambah 20, kita juga harus kurangin dengan 20 di sel yang lain. Kita tambah 25, kita harus kurangin 25 di sel yang lain. Berarti kita harus pilih nih, berapa sih kuantitas paling banyak yang bisa kita kurangin gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa pilih apakah kita akan mengurangkan sebanyak 25 unit atau 200 unit. Kalau kita kurangin 200 unit, artinya semua sel di loop tertutup ini harus kita kurangin sebanyak 200 unit. Kalau kita kurangin sebanyak 200 unit, maka sel yang jumlahnya kurang dari 200 ya, kayak 25. Seperti 25 ini, kita kurang 200 nanti akan minus. Artinya kita harus pilih yang paling kecil aja. Kita pilih yang paling kecil kuantitasnya, 25 atau 200. Kita pilih yang 25. Artinya nanti setiap selnya kita tambah atau kita kurang dengan 25 gitu. Nah, karena yang lebih kecil 25 ya dibanding 200, berarti nanti di sini kita akan tambahkan dengan 25, di sini kita kurangin 25, di sini kita tambah 25, di sini kita kurangin 25. Maka di S1, sel S1T1 ini isinya jadi 25 unit. Di S1T2, 25 dikurang 25 ini jadi 0 unit ya. Kemudian di sel S3T2 jadi 100. Di sini 200 dikurang 25 jadi 175. Nah, ini adalah solusi yang baru ya. Nah, ini adalah solusi perbaikannya, solusi yang baru. Di sini 25, 175, di sini 100. Di sini tadi 0 ya. 0 artinya dia keluar dari basisnya, keluar dari solusi ya untuk sel S1T2. Ini adalah solusi perbaikan dari solusi awalnya. Oke, sampai di sini kita harus cek lagi. Kita cek lagi sama seperti tadi iterasinya. Kita mulai pilih dari sel yang kosong, kemudian kita buat closed loop. Kemudian kita evaluasi indeksnya atau biayanya di situ, apakah akan terjadi penurunan biaya atau tidak gitu ya. Baru kemudian kita tentukan apakah kita akan mengisi sel kosong tersebut atau tidak. Berarti di sini kita harus mengevaluasi sebanyak 1, 2, 3, 4 sel kosongnya. Yang pertama adalah S1T2, yang kedua adalah S2T1, yang ketiga adalah S2T2, yang ketiga adalah S3T3. Yang pertama untuk S1T2. Untuk S1T2 di sini ya,
Closed loop-nya yang mana? Closed loop-nya itu kita bisa bergerak ke bawah ya, ke bawah, kemudian ke kiri, kemudian ke atas, kemudian ke kanan, kembali ke titik awal. Oke, di sini ditambah, dikurang, ditambah, dikurang. Kita hitung indeksnya, ditambah 8 ya, 8, kemudian dikurang 5, kemudian ditambah 4, kemudian dikurang 6. Totalnya 8 dikurang 5, 3, 3 ditambah 4, 7, 7 dikurang 6, 1. Malah positif ya kalau kita alokasikan sejumlah barang di S1 T2, artinya nanti biayanya akan bertambah sejumlah 1 satuan per unitnya, per unit barangnya. Oke, kita lanjutkan. Di S2 T1, S2 T1 yang ini closed loop-nya berarti kita bisa ke atas, kemudian ke kanan, ke bawah, kemudian kembali ke titik awal. Di sini ditambah, dikurang, ditambah, dikurang. Kita tambah 7, kemudian dikurang 6, ditambah 10, kemudian dikurang 11. 7 dikurang 6, 1, ditambah 10, 11, 11 kurang 11, 0. Kalau 0 berarti tidak ada perubahan biaya. Ini hanya sebagai solusi alternatif. Solusi alternatif maksudnya adalah sebelumnya kan kita tidak mengalokasikan barang di sel S2 T1 di sini ya. Nah, artinya kalau kita alokasikan sejumlah barang di S2 T1 sumber 2 mengirim ke tujuan 1, itu memang tidak ada perubahan biaya pengiriman. Tapi ini adalah alokasi yang berbeda, alternatif solusi. Artinya nanti bisa jadi kita tidak lagi mengirim ke tujuan 1 itu dari sumber 1, tapi kita kirimnya dari sumber 2 begitu. Kemudian sel yang ketiga S2T2. S2T2 yang ini ya. Close loop-nya kita bisa ke sini, kemudian ke atas, kemudian ke kiri, kemudian ke bawah, kemudian ke kanan, kemudian kembali ke titik awal. Di sini ditambah, dikurang, ditambah, dikurang, tambah, dikurang. Tambah 11, dikurang 11 ya di sini ya. 11, 11, kemudian ditambah 10, dikurang 6, ditambah 4, dikurang 5. 11 dikurang 11, 0. 10 dikurang 6, 4. 4 ditambah 4, 8. 8 dikurang 5, 3. Ini tadi biaya naik. Yang ini juga biaya akan naik. Kemudian kita evaluasi lagi di sel S3T3. Di S3T3 di sini kita bisa bikin loop-nya ini ya, ke atas, kemudian ke kiri, kemudian ke bawah, kemudian ke kanan lagi. Di sini positif, negatif, positif, negatif. Berarti indeksnya 12 dikurang 10 ditambah 6 dikurang 4 sama dengan 12 dikurang 10, 2. 2 ditambah 6, 8. 8 dikurang 4, 4. Ini juga biaya naik ya. Kalau kita lihat dari semua indeks yang kita hitung, di sini biaya naik, di sini tidak ada perubahan biaya, di sini biaya naik, biaya naik. Artinya tabel solusi kita ini sudah
alokasi yang optimal ya teman-teman. Ini sudah alokasi yang paling optimal dengan biaya yang paling terkecil, biaya yang paling minimum. Kalau kita mau hitung biayanya, berarti di sini S1 ke T1 ya. S1 T1 25 dikali 6 sama dengan 150 ya. Kemudian S1 T3 125 dikali 10 1250. Kemudian S2 T3 175 dikali 11 75 di 1925 ya. 1925. Kemudian S3 T1 175 dikali 4 175 dikali 4 700 ya. Kemudian yang terakhir S3 T2 ini 100 dikali 5 sama dengan 500. Kalau kita totalkan, kita jumlahkan semua biayanya, ini 5 ya. Kemudian 5 ditambah 5 10 12 2 4 4 tambah 9 13 20 25 2 3 4 4.525 total biayanya. Kalau kita lihat hasil dari solusi awal tadi 4.550. Nah, ternyata solusi optimumnya adalah 4.525. Seperti ini. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam mencari solusi optimumnya menggunakan metode stepping stone ya, teman-teman. Nah, ini untuk latihan soal, silahkan teman-teman coba untuk kerjakan ya. Di sini ada tabel biaya dan kapasitas. Ada sumbernya ada 3, kemudian tujuannya juga ada 3. Kemudian teman-teman diminta untuk menggunakan metode FAM atau Vogel Approximation Method untuk memperoleh solusi awalnya. Kemudian teman-teman periksa dulu kelayakan solusinya. Jumlah sel terisi atau sel basisnya itu adalah M tambah N dikurang 1. Ya, M-nya ini 3 ya, 3 baris. Kolomnya juga 3 kurang 1. Jadi harus ada 5. Kemudian teman-teman evaluasi semua sel kosong menggunakan metode stepping stone dan lakukan iterasi jika masih ada indeks perbaikan yang negatif dan nyatakan solusi optimal serta total biaya minimumnya. Oke, baik, sampai di sini dulu materi kita terkait metode stepping stone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.